Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Pak Budianto. Hari ini Bapak mendoakan mudah-mudahan semua yang sedang menonton video ini atau belajar melalui video pembelajaran ini, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sedikit apapun. Anak-anak semuanya, kali ini Pak Budi akan memberikan sebuah pemaparan video mengenai sholat Jumat. Nah, sholat sendiri termasuk dalam rukun Islam. Nah, yang kedua ya. Nah, tapi di sini spesifiknya kita akan membahas mengenai sholat Jumat. Oke, kita lanjut ya. Mari kita mulai video pembelajaran ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, baik kita lanjutkan. Nah, yang pertama, dalam bahasan ini nanti kita akan membahas mengenai eh, apa? Mengenai ini, waktu pelaksanaan sholat Jumat. Kemudian kita akan bahas syarat wajib sholat Jumat. Selanjutnya, kita akan bahas hal yang disunahkan dalam sholat Jumat. Kita membahas mengenai membiasakan sholat Jumat dan yang sini adalah hukum ini. Yang tidak terlihat ini hukum. Hukum sholat Jumat. Oke, kita tulis ya sebentar. Iya, di sini hukum sholat Jumat. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita mulai dari hukum dulu ya. Jadi hukum sholat Jumat itu fardu. Nah, fardu bagi laki yang dewasa. Kalau tidak melaksanakannya, hukumnya dosa besar. Berarti dapat kita simpulkan bahwa sholat Jumat ini wajib dia. Karena apa? Karena jika tidak dilaksanakan dia berdosa. Jadi anak-anak soleh semua harus melaksanakan sholat Jumat. Kalau tidak ini dosa besar karena dia fardu wajib, terutama bagi laki-laki dan sudah dewasa seperti anak-anak semua sudah wajib sholat Jumat. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya sholat Jumat itu ada syarat wajib dan syarat sahnya. Sekarang kita membahas syarat wajibnya dulu. Nah, syarat wajib yang pertama dia harus beragama Islam dulu. Yang bukan Islam tidak boleh sholat Jumat. Nah, kalaupun dia sholat Jumat, ya tidak dihitung pahala atau tidak sah. Ya. Yang kedua dia harus balik sudah dewasa. Anak bayi jangan. Nah ya, karena meskipun dia sholat Jumat, maka belum dihitung wajib. Selanjutnya tidak ada halangan. Tidak ada halangan di sini, yang dimaksudkan adalah em, berkesempatan datang. Tidak ada yang menghalangi untuk datang ke masjid. Dia tidak sakit, tidak sedang dalam keadaan badai, tidak berada di tengah laut sendirian. Nah, atau tidak sedang banjir besar. Nah, artinya dia tidak ada yang menghalanginya untuk sampai ke masjid, maka dia wajib sholat Jumat. Kemudian laki-laki. Nah, selanjutnya berakal. Maksudnya dia bukan gila. Oke, itu syarat wajib. Kalau terpenuhi yang ini semua, maka dia wajib melaksanakan sholat Jumat. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi syarat wajib. Kali ini kita akan bahas mengenai syarat sahnya. Nah, jadi sah atau tidaknya itu sholat Jumat. Mari kita lihat. Yang pertama dilakukan secara berjamaah. Jadi sholat Jumat itu harus dilakukan secara berjamaah. Kalau sendiri, maka hukumnya tak boleh, ya tidak sah ya. Sahnya itu pertama dilakukan harus secara berjamaah. Kemudian dilakukan pada waktu zuhur. Selain waktu zuhur tidak sah sholat Jumatnya. Misalnya dilaksanakan pada waktu asar, tak boleh. Atau waktu maghrib, tak boleh. Jadi sholat Jumat harus dilakukan pada waktu zuhur. Azannya sama dengan azan zuhur. Oke. Selanjutnya dikerjakan setelah khutbah. Maksudnya adalah sholat Jumat ini dilakukan setelah khutbah. Baru melaksanakan sholat Jumat. Berbeda dengan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha, sholat dulu, setelah selesai sholat baru mendengarkan khutbah. Tapi kalau sholat Jumat berbeda, khutbah dulu baru sholat. Oke, yang terakhir adalah dilakukan di pemukiman, di tempat yang ramai
duduk. Jadi sholat Jumat jangan diadakan di tempat yang tak ada orangnya, bukan di pemukiman. Nah, jadi inilah syarat sah dari sholat Jumat. Kita lanjutkan. Ini dia, waktu sholat Jumat. Nah, oke, ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi di sini. Waktu sholat Jumat sesuai dengan namanya berarti harus dilakukan di hari, iya, di hari Jumat. Oke, selanjutnya, sholat Jumat ini berbeda dengan sholat zuhur meskipun dilakukan di waktu zuhur, ya. Kalau zuhur 4 rakaat, maka sholat Jumat ada 2 rakaat saja. Oke, kemudian ada khutbahnya. Setelah khutbah, selanjutnya dikerjakan di waktu zuhur. Oke, ini dia. Waktu zuhur itu perkiraan dari jam 12 siang sampai jam 14.30 sore. Oke ya, dapat kita pahami ya, sholat Jumat itu pada hari Jumat, 2 rakaat, kemudian dilakukan setelah khutbah dan dilaksanakan di waktu zuhur. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum melaksanakan sholat Jumat, adik-adik semua, anak-anak semuanya, ada hal-hal yang disunahkan. Yang pertama adalah mandi. Nah, jadi kalau bisa, ini diusahakan. Ini sunnah ya, sunnah. Disunahkan itu, sebelum sholat Jumat kita mandi dulu. Ya, biar segar. Kemudian menggunakan pakaian yang paling baik yang kita punya, yang paling bagus. Dan disunahkan itu yang berwarna putih. Oke. Kemudian memakai wangi-wangian. Jangan berbau tidak enak nanti di dalam pelaksanaan sholat Jumat. Jadi pakai wangi-wangian. Biar jamaah yang di sebelah kita merasa nyaman. Selanjutnya memotong kuku. Kemudian sholat tahiyatul masjid ya sebagai bentuk penghormatan kepada masjid. Kemudian di dalam masjid jangan ngobrol. Kita disunahkan untuk membaca Al-Quran kalau belum dimulai khutbahnya. Oke ya. Selanjutnya lebih cepat datang ke masjid. Oke, jangan menunda-nunda waktunya. Dan yang terakhir adalah menggunting dan menyisir rambut dengan rapi. Oke, ini dia. Jadi intinya kita sholat Jumat itu harus rapi dan wangi. Nah, begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, membiasakan sholat Jumat. Di dalam Al-Quran dan hadis disebutkan bahwa hukum sholat Jumat adalah wajib bagi laki-laki dan dewasa. Meskipun demikian bagi anak-anak, tidak ada salahnya mengikuti sholat Jumat sebagai latihan membiasakan diri melaksanakan sholat Jumat. Iya, intinya adalah sholat Jumat ini diwajibkan bagi laki-laki yang sudah dewasa. Tapi bagi anak-anak tetap dianjurkan untuk mengikuti sholat Jumat agar terbiasa. Oke, kita lanjutkan. Nah, itulah akhir dari pembelajaran kita pada hari ini, pada saat ini. Jadi nanti sama-samalah mudah-mudahan karena kita sudah paham mengenai sholat Jumat, sama-sama kita tidak meninggalkan sholat Jumat. Untuk anak-anak, kita latih. Oke, kita latih biar terbiasa melaksanakan sholat Jumat. Dan jangan lupa, sholat Jumat itu ada aturan-aturannya, ada syarat wajibnya, dan ada syarat sahnya. Nah, kita harus mengikuti itu semua agar sholat Jumat kita tidak sia-sia dan pahalanya dapat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk bekal kita di akhirat nanti. Demikian yang dapat Pak Budianto sampaikan pada video pembelajaran ini. Mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Diakhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.